Kita menganggap ahli Quran, ahli zikir, ahli jihad, ahli sholat, anggap remeh kita. Malah kita hina lagi. Alah, dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir. Apa persoalan bisa diselesaikan dengan zikir? Bisa. Di Sumatera Utara ada hepeng nang mengatur dunia on. Duit yang mengatur dunia ini. Kata orang Arab, bil fulus mulus, mafi fulus mampus. Kita yakin dengan Allah, betul nggak? Zikir bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun masalah itu. Kalau bapak-bapak mengalami kesusahan, ibu-ibu mengalami kesusahan, zikir yang banyak. Zikir akan menyelesaikan masalah sebesar apapun masalah itu. Contohnya, kita lihat sejarahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus kan dibuang ke laut. Karena ada badai topan, diundi Nabi Yunus yang kena, buang ke laut. Karena beliau meninggalkan kaumnya, belum sempat kaumnya tobat. Awan hitam azab sudah datang, belum diperintah Allah, pergi dia pergi. Buang ke laut, dimakan ikan. Apakah ada kesengsaraan yang lebih ngeri dari dimakan ikan? Tidak ada. Mana lebih milih? Bengek 15 tahun atau dimakan ikan? Coba. Suaminya bengek. Bengek abang. Udah berapa tahun? Adalah 15 tahun aku udah bengek. Daripada bengek baguslah abang dimakan ikan. Enak aja kau. Lebih baguslah bengek masih hidup. Kau masih punya laki. Kalau aku dimakan ikan kau udah jadi janda. Ternyata dimakan ikan lebih ngeri dari bengek 15 tahun. Betul. Apa yang dilakukan Nabi Yunus waktu dimakan ikan? Beliau tidak tusuk jantung ikan pakai tongkatnya. Beliau pakai tongkat. Tidak ada nabi nggak pakai tongkat. Beliau nggak cabut pisau di pinggangnya. Semua orang dulu punya senjata, Pak. Nggak ada laki-laki nggak punya senjata dulu. Orang Aceh rencong, orang Melayu keris, orang Betawi golok, ya nggak? Orang Papua panah. Semua punya senjata dulu. Nabi Yunus gak cabut pisaunya, tikam jantung ikan, belah perut ikan, keluar berenang. Kalau itu dilakukan beliau mati. Sebab ikan itu setelah makan beliau, ikan itu tidur di dasar laut. 40 hari tidur aja kenyang. Kalau dibelah perutnya dari dasar laut naik ke atas, matilah. Gak bisa napas. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Zikir. 40 hari. Gak makan, gak minum, zikir aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah zikir. Alangkah hebat dan syahdunya zikir itu. La ilaha illa anta. Sesungguhnya tiada Tuhan kecuali engkau. Seolah-olah berada di depannya. Bukan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia, masih jauh rasanya. Ini la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Seolah-olah ada di depan. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, salahku sendiri. Akulah yang menganiaya diriku. 40 hari beliau zikir saja. Badan sudah hancur, rusak kena asam lambung ikan itu HCl, asam klorid, hancur. Udah lemas, nggak ada tenaga, 40 hari nggak makan, nggak minum. Tiba-tiba Allah bangunkan tuh ikan. Keliling samudra, kemudian dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya sendiri. Nabi Yunus terbaring di pinggir pantai di pasir. Tidak sanggup duduk, lemas, 40 hari gak makan. Lemas. Apa yang terjadi? Allah kirim kambing. Kambing di bukit, lagi menyusukan anaknya, lagi beranak. Makan rumput, dia lari, ditendangnya naik. Dia lari ke bawah, ke pinggir laut. Dikangkanginya Nabi Yunus. Dikasihnya puting susunya langsung ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal isap aja. Susu kambing. Udah kenyang, kambing pergi lagi. Makan rumput, minum air, kasih minum anaknya. Sekian jam balik lagi kasih minum. Dikangkangi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal minum aja. Sampai Nabi Yunus sanggup duduk. Begitu Nabi Yunus duduk, telah tumbuh pohon labu. Mana ada labu tumbuh di pantai di pinggir pasir, asin begitu. Tumbuh. Dan labu itu langsung masak. Langsung diputus sama pisau yang ada di pinggang beliau, dibelah, beliau makan. Ternyata orang yang sakit perut lama nggak makan, lapar, obat nomor 1 adalah
labu. Maka nenek kita kalau buka puasa dulu labu dimasaknya. Itu dari Quran diambil orang-orang tua kita dulu, dari kitab tafsir. Khazin misalnya. Bukan kaleng-kaleng nenek moyang kita dulu, kitanya yang kaleng-kaleng. Dan ketika Nabi Yunus badannya sudah hancur, kulitnya pecah-pecah, dagingnya sudah masak, kena asam lambung ikan 40 hari. Nabi Yunus itu diberi Allah susu kambing. Maka ibu-ibu kalau mau kulitnya mulus, minumlah susu kambing. Minum susu kambing menyebabkan mulus ini kulit. Makanya kalau istri kita baru melahirkan, keluar darah banyak, tenaganya nggak ada, supaya cepat kembali kepulihannya, kasih minum susu kambing dan beri makan korma. Karena ibunda Maryam ketika melahirkan di bawah pohon, bukan pohon korma sebagian ulama bilang pohon korma. Siti Maryam nangis, ya Allah lapar ya Allah, nggak ada makanan. Padahal waktu gadis makanan turun dari langit. Siti Maryam itu dikurung dalam kamar oleh bapaknya atau pamannya ya, bibi kandungnya, istri Nabi Zakaria itu bibi kandung Maryam alaihissalam. Ibu Siti Maryam dengan istri Nabi Zakaria itu saudara kandung. Jadi Nabi Zakaria itu paman, itu dikurung, dibuatkan ruangan 5 kali 6 meter kurang lebih, dikunci di situ, nggak boleh dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Saya sudah sampai ke mihrab itu, nangis di situ. Terseduh-seduh saya nangis. Ya Allah, inilah ruangan yang telah mengurung ibunda Maryam sehingga beliau menjadi wanita karomah. Masih gadis datang makanan dari langit diantar malaikat Jibril. Coba kasih makan, diajari Taurat, disuruh sholat subuh sampai petang, terus begitu subuh petang kasih makan sampai dia remaja. Satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan, berlari-larilah Nabi Zakaria membuka pintu kamar itu, membawa makanan. Begitu sampai dalam kamar, di kamar itu telah penuh makanan berbagai macam buah-buahan. Qala ya Maryam, kata Nabi Zakaria, wahai Maryam anakku, anna laki hadza, ini makanan dari mana nak? Kan kunci di tanganku, nggak ada orang bisa masuk kamar ini. Qalat huwa min indillah, ini makanan diantar Allah dari langit. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Kalian kalau mau hidup senang, kurung bini kalian. Kurung itu perempuan, datang makanan dari mana-mana. Nggak lembu aja, lembu, tahu lembu? Lembu dikurung. Majikannya ngasih makanan, kata lembu, kerja kau untuk aku ya. Lembu kita kurung, datang makanannya, datang minumannya, betul nggak? Apalagi wanita solehah dikurung, datang makanan dari langit. Kenapa sekarang kita susah cari duit? Bini kita nggak kita kurung, pergi sana, pergi sini. Saya istri saya kurung pak, nggak saya kasih bebas istri saya. Kalau mau keluar dengan saya istri, belanja ke pasar saya. Kita orang Aceh, nggak ada laki-laki menyuruh istrinya belanja ke warung, ke pasar. Yang jualan di pasar kita laki-laki.